Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiki Rikarsapti Wulandari. Saya dari kelas 12 AKL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pembunuhan Munir. Munir Said Thalib lahir pada tanggal 8 Desember 1965 dan wafat pada tanggal 7 September 2004. Munir lahir di Batu, Kabupaten Malang, yang merupakan anak keenam dari 7 saudara, yaitu dari Said Thalib dan Jamilah. Ia seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia dan merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dan Imparsial. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Ia lulus pada tahun 1989 selepas dari bangku kuliah. Munir mulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Cabang Surabaya. Selama 2 tahun sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh tentara Indonesia TNI di proyek Waduk Nipah di Banyuates. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah 1990 sampai 1998 dan Operasi Terpadu 2003 sampai 2004. Pada saat menumpangi Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September 2004, 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot pun meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Namun, 2 jam sebelum mendarat, 7 September 2004, pukul 8.10 waktu Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anaknya. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Pada 19 Juni 2008, Maijen Muhdi Puwarpranjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah kepadanya. Namun, pada tanggal 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau ulang, serta 3 hakim yang memvonisnya bebas kini tengah diperiksa. Untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Munir, diluncurkan film dokumenter karya Ratri Kapri
B. Aditya dengan judul Bunga Dibakar di God Institute, Jakarta Pusat, 8 September 2005. Dan pada peringatan tahun kedua, 7 September 2006, di Tugu Proklamasi diluncurkan film dokumenter berjudul History. Film ini bercerita tentang proses persidangan Polikarpus dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Semua kronologi bersumber dari Wikipedia. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf.